Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aries di bulan Desember 2020? Oke Aries, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau kamu rasa readingan ini gak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah-marah di komen ya. Karena tiap orang itu punya energi yang beda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Sebelum aku mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Aries, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So, jangan dilompat-lompatin. Kalau kamu lompat-lompatin takutnya tidak resonate atau tidak sesuai. So, ikutin dari awal sampai akhir ya. Zodiak Aries, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aries di bulan Desember 2020? Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aries di bulan Desember 2020? Beri saya 10 kartu. Oke. Ada The Carrier. Ada Nine of Pentacles. Ada King of Wands. Five of Pentacles. Two of Wands, Four of Wands, the Moon, Three of Cups, Ace of Swords, Ace of Cups. Oke. Bottom of decknya ada Three of Wands, Seven of Pentacles, The World, Queen of Cups, Four of Cups, Eight of Pentacles, The High Priestess. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aries di bulan Desember 2020? Kalau saya ngelihat sih kabar baiknya akan ada sebuah perayaan ya. Perayaan atau promosi. Saya lihat di sini ya, ini berhubungan dengan karir kamu. Dan ada sedikit tentang teman ya. Dan kalau saya lihat mungkin ini kabar yang sangat kamu nantikan atau memang kabar ini memang yang sangat kamu tunggu-tunggu ya Aries ya. Jadi memang ini berhubungan dengan karir atau usaha kamu. Bila kamu punya usaha ya mungkin usaha kamu akan membuahkan hasil ya. Akhirnya ibarat itu taktik kamu, strategi marketing kamu berjalan sesuai dengan lancar. Bagi kamu yang berkarir, nah karir kamu akan dilancarkan. Saya lihat ya, akan ada sebuah promosi yang ditawarkan untuk kamu. Congratulations ya. Sebuah promosi itu misalnya kayak promosi jabatan ya. Misal mungkin kamu diangkat sebagai seorang supervisor atau kebagian kepala, manajer, entah apapun itu. Yang penting naik sebagai seorang promosi. Intinya seperti itu. Jadi congratulations sekali lagi untuk kamu
ya. Sebenarnya ini bagus banget sih, karena ya namanya tiap kehidupan kita kerja juga kan pinginnya juga naik level ya. Kita mungkin gak mau lah terlalu lama-lama di level tersebut. Intinya kalau kita naik level juga, gaji tentu menyesuaikan. Sama halnya seperti seorang dokter ya. Kalau dokter baru S1, itu praktek masih biasa aja. Kalau dia ambil spesialis, tentu lebih dipakai dan lebih banyak dicari. Nah, itu dia perbedaannya. Sama halnya seperti kamu kayak kerja. Kalau kamu kerja hanya bagian staff gitu-gitu aja, ya kenaikan gaji monoton, gak gitu terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kamu diangkat, meskipun beban pekerjaan juga lebih menambah ya, tentunya wajar dong, sesuai dengan kualitas kamu, sesuai dengan pemberian upah dari perusahaan. Kalau kamu diangkat kepala, otomatis kamu lebih bertanggung jawab. Nanti semuanya kamu yang akan tanggung jawab ya. Kamu diangkat lagi sebagai seorang supervisor, sebagai manajer. Nah, itu yang lebih penting poinnya. Sebagai seorang manajer itu nanti yang akan, kalau ada apa-apa disalahkan manajer duluan oleh direktur atau direksi, bagian direksi dan sebagainya ya. Dan merupakan itu adalah hal yang wajar kalau menurut aku. So, manfaatkan peluang yang ada ya. Kalau menurut aku ada baiknya ambil, karena ini membuka peluang untuk kamu ke depannya. Jadi jangan ragu ya. Kamu sempat skeptis, sempat ragu untuk ambil peluang tersebut, alih-alih takutnya nggak sesuai lah, takutnya nanti beban pekerjaannya terlalu banyak lah. Jangan dipikirkan ke situnya, tapi pikirkan efek jangka panjangnya ya. Kamu nggak mungkin lah cuma stuck di posisi gitu-gitu aja. Yang namanya kita kerja itu perlu naik level. Kalau nggak naik level, gaji monoton gitu-gitu aja. Kamu kan perlu uang. Yang memang semua ini tidak selalu uang, tapi kalau nggak ada uang itu juga menyakitkan. Gimana kamu mau makan nanti kalau nggak ada uang? Gimana kamu mau belanja kalau nggak ada uang? Gimana mau mandi kalau nggak ada uang? Pipis aja di toilet aja bayar 2.000 sekarang, ya enggak? Nah itu sama halnya ya. Jadi kalau menurut aku kamu nggak perlu bingung ya. Kalau menurut aku ini kesempatan yang baik ya, kesempatan yang peluang ibarat yang terbuka lebar untuk kamu, sorry ya. Jadi manfaatin aja peluang yang ada. Dan untuk energi kedepannya, kalau saya lihat, apabila kamu mengambil peluang tersebut, peluang ini sangat menjanjikan ya. Kamu akan jadi banyak belajar dan lebih bertanggung jawab tentunya atas pekerjaan kamu dan karena posisi level tersebut ya. Meskipun nanti banyak rintangan yang ada ya, menurutku wajar sih ya. Five of Pentacles, banyak rintangannya, banyak lemburnya saya lihat nanti ke depannya. Itu paling minusnya sih itu. Kalau menurut aku sih, kalau semacam rintangan seperti itu menurutku wajar ya. Semua orang kerja juga pasti mengalami hal yang namanya lembur ya. Mau bagian staff, bagian paling bawah pun pasti mengalami lembur ya. Cuma nanti porsi kamu akan lebih banyak mungkin, atau mungkin jam kerja kamu akan lebih terporsir ya. Tapi intinya kamu juga harus jaga kesehatan kamu ya. Jangan sampai karena kerjaan kamu jadi bed rest, kamu jadi lupa dengan kesehatan kamu ya. Paling itu sih yang bisa aku kasih tahu nasihatnya. Dan di sini Two of Wands merupakan peluang yang baik apabila kamu ambil ya. Kalau kamu ambil posisi tersebut, masa depan kamu akan cerah, Aries ya. Jadi nggak usah takut-takut lagi atau ngeri-ngeri sedap lagi ya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya ambil enggak, jadi nggak perlu ragu-ragu, tancap aja gas ya. Soalnya ini membuat masa depan kamu cerah, karena peluang ini baik, karena ini hal baik ya. Jadi kamu harus ambil. Jadi usirlah keraguan yang datang dalam diri kamu, Aries. Dan yang aku mau bilang tadi terkait pertemanan ya,
Untuk pertemanan agak hati-hati ya. Memang di luarnya baik, kelihatannya teman baik, cuman hati-hati, nanti suatu saat kamu akan mengetahui bahwa tidak semua yang berteman dengan kamu ini tulus ya. Ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan. Tidak semua, tapi ada beberapa yang tidak baik, yang saat ini memang menjadi teman dekat kamu. Cuman karena ini hal baik, suatu saat kamu akan mengetahui siapa orang itu. Ibarat orang yang gak senang sama kamu, atau bisa dibilang sebenarnya dia iri sama kamu ya. Jadi bisa dibilang kualitas orang tersebut tidak bisa dikatakan teman, apalagi seorang sahabat. Orang tersebut bisa dikatakan sebenarnya musuh dalam selimut, cuma memang porsinya aja dia pura-pura menjadi teman kamu. Jadi itu yang perlu aku warningin. Jadi kamu harus hati-hati sekali ya Aries ya. Jangan sampai kamu membuka privasi atau aib kamu. Ingat ya, jangan sampai masalah pribadi, masalah keluarga kamu beberkan, kamu cerita ke orang-orang seperti teman-teman kamu. Kita kan nggak tahu apakah mereka beneran peduli atau hanya pura-pura peduli, ataukah malah senang melihat kamu bersedih ya. Jadi itu yang cuma bisa aku sampaikan untuk kamu Aries ya. Suatu saat kamu akan tahu. Cuman kedepannya saya lihat Ace of Swords dan Ace of Cups, meskipun kamu tahu nanti bahwa orang tersebut ternyata memang tidak baik, tapi di sekeliling kamu masih memiliki teman-teman yang baik ya. Ibarat masih ada yang peduli, yang memang benar-benar baik untuk kamu. Jadi ya memang porsinya tidak semuanya, cuman ini warning aja untuk kalian para Aries ya. Asal jangan masalah pribadi kita umbar-umbar ya, itu kan privasi ya, ingat itu. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya Aries. Oke. Nah, Four of Cups ya. Mungkin nanti kamu akan bersedih ya, ketika kamu tahu bahwa ada seseorang yang memang yang kamu percaya ini sebagai teman, ternyata dia bukan teman kamu. Awalnya ya kamu sedih, tapi ada teman lain, ibarat di satu sisi dia juga support kamu, dia juga sayang sama kamu, dia juga peduli sama kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir, di sekeliling kamu masih ada orang-orang yang baik ya. Jadi paling kamu hanya kayak yang kaget, kayak yang gak yakin, kayak yang kok bisa dia kayak gitu ya. Paling hanya sebatas itu ya. Berarti bagus tuh, universe memberitahukan cepat-cepat agar kamu tidak terjerat berteman lebih jauh oleh orang semacam kualitas seperti orang tersebut ya. Jadi bisa dibilang kamu ini patut bersyukur loh ya. Jadikan hal ini sebagai tombakan lah, agar kamu nggak terjerat dengan orang semacam itu ya Aries ya. Oke, di lain sisi kamu merupakan pribadi yang kuat ya, Three of Wands. Kamu merupakan pribadi yang tangguh. Kamu merupakan pribadi seseorang yang memang niat untuk belajar ya. Jadi memang good untuk kamu, makanya kamu mendapati promosi ini ya. Memang kalau kata orang itu tuh memang rezekinya kamu, karena direksi atau maupun perusahaan melihat bakat atau kualitas yang kamu miliki, makanya kamu diberikan kesempatan yang seperti ini ya. Jadi di ibaratnya itu Seven of Pentacles, kamu memetik rezekinya, kamu memetik hasil buah karma baik ini. Itu yang memang kamu tanam selama ini ya. Ya karena kamu kayak semacam kerja keras ya. Kamu ibarat memberikan hal yang positif untuk perusahaan, dan perusahaan melihat diri kamu, wah berarti dia adalah orang yang pantas untuk kita jadikan seorang manajer atau kita jadikan seorang supervisor ya. Jadi semacam itu.
Jadi kamu patut bersyukur sih kalau menurut aku. Jadi nggak perlu bersedih, nggak perlu gundah lagi ya. Untuk terkait teman, kamu nggak usah pikirin lah orang kayak gitu ya. Dan ingat, jangan bingung-bingung buat ambil ya. Kamu itu mampu, kamu itu memiliki kemampuan, Aries ya. The World, the Queen of Cups. Nah, saya lihat nanti kamu akan mengambil posisi tersebut dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Ibarat ya, memang hal tersebut adalah hal yang memang kamu tunggu-tunggu, dan itu adalah hal yang kamu inginkan. Dan di sini the world ya, kamu menerbangkan topi. Ibarat kalau kata orang itu tuh kayak kita lulus wisuda, kita terbangin topi, itu akhirnya kita lulus ya. Nah, seperti kamu lulus dan kamu mendapatkan posisi tersebut. Nah, semacam seperti itu. Jadi kamu bersyukurlah kamu mendapatkannya ya. Jadi sekali lagi aku bilang congratulations apabila ini resonate untuk kamu, supaya agar kedepannya kamu menjadi lebih baik lagi ya, supaya memang karir kamu lebih dilancarkan lagi. Dan ingat, jangan lupa tetap berusaha dan tetap belajar ya. Dan jangan lupa tetap jadi pribadi yang bijak, dan tetap jadi pribadi yang tidak sombong ya bila kamu naik level. Karena banyak semacam orang sindrom jabatan itu maksudnya ketika dia mendapatkan jabatan tinggi ya, mendapatkan posisi level tinggi, naik level, orang-orang akan menjadi berubah, akan menjadi sombong dan angkuh. Nah, kamu the high priestess di sini, tarot mengatakan apabila memang nanti kamu akan mendapatkan posisi tersebut, kamu jangan sampai lupa diri, jangan sombong, tetaplah menjadi diri sendiri dan bersyukurlah kamu mendapatkan posisi tersebut ya. Tetaplah jadi pribadi yang baik. Itu sih yang ingin tarot sampaikan. Kita lihat ya pesan Mary Queen Angel untuk zodiak Aries di bulan Desember nanti. Kita lihat pesan Mary Queen. Apa yang ingin Mary Queen Angel katakan untuk para Aries di luar sana? Oke. Satu kartu aja. Oke. Ada boundaries. I am clear and honest with other about my expectation. Ya, jadi mungkin pesan ini penggambarannya kamu harus berpegang teguh dengan diri kamu. Ya, ada seseorang wanita yang sedang memegang seorang bayi dengan memeluknya. Ibarat itu penggambarannya seperti kamu mengambil resiko pekerjaan tersebut atau posisi tersebut ya. Jadi dari angel juga mengatakan kamu harus mengambilnya ya, karena ini merupakan hal yang baik yang memang ini akan membawa dampak ke masa depan kamu yang cerah ya. Karena peluang itu nggak datang dua kali. Jadi kita sebagai manusia, kita harus memanfaatkan peluang tersebut. Dan apalagi kamu Aries ya, jadi kamu jangan bingung. Kamu harus percaya dengan diri kamu. Kamu harus percaya dengan kekuatan kamu. Ya, intinya banyak belajar nanti ke depannya. Kamu pasti bisa. Ya, kamu harus respect dengan diri kamu sendiri bahwa kamu itu memang sebenarnya memang mampu untuk melakukannya. Jadi jangan berkecil hati, apalagi nggak pede ya. Aku baca energinya muncul terkadang dirimu ini nggak pede atau kecil hati duluan ya, gitu ya Aries ya. Tidak banyak, itu aja. Semoga readingan ini resonate ya untuk kamu Aries. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah ini, dan jangan lupa bantu like, share,
dan subscribe channel aku ya. Bye.